Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih buat setiap apa yang telah Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan tubuh roh jiwa kita untuk kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk kita fokus mengarahkan mata hati kita kepada salib Kristus. Kita mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengangkat hati kita mengangkat tubuh jiwa roh kita untuk kita datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kita. Jangan biarkan itu menjadi penghalang untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GBI Jalan Lontar yang mungkin saat ini melakukan ibadah di rumah. Mari saya mengajak kepada setiap jemaat untuk kita benar-benar menghargai hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keakuanku. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keakuanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keakuanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keakuanku hilang. Ya Bapa, ya Tuhan, dalam
hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ya Tuhan, ku mentinggikan nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku Tuhan. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku Tuhan. Dalam hidupku selalu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat roh iman percayamu di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian penyembah kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang diam. Angkat suaramu. Angkat iman percayamu di hadapan Tuhan. Hanya Dia pribadi yang layak untuk kita sembah. Tanggalkan setiap beban apa yang menjadi penghalang engkau di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua melakukan pemberesan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Sekiranya Roh Kudus berbicara pada setiap hati kita pribadi atas pribadi. Ada dosa yang telah kita perbuat, mungkin ada kesalahan atau tidak
berani lagi untuk menghampiri tata kemuliaan. Berikan kepada kami keberanian Tuhan. Sekalipun kami sering jatuh dan terjatuh lagi, tapi aku ingat akan kasih-Mu yang ajaib, yang menyapa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau kembali ke pelukan-Mu lagi Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami percaya darah-Mu di Kalvari membasuh setiap dosa kami. Malam ini Tuhan, kami mau angkat roh kami mau angkat iman percaya kami di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau yang kaya ajaib, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan malam hari ini mulai menyenangkan Engkau. Biarlah setiap pujian penyanyian bagi kami dalam Engkau nikmati. Kami percaya tantangan pujian menyenangkan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami merasakan hadirat-Mu begitu kuat malam hari ini di tengah kami. Dan kami percaya Engkau menyapa, Engkau hadir di dalam ibadah setiap rumah-rumah, setiap pribadi-pribadi sidang jemaat-Mu GPI Jakarta yang beribadah di rumah Tuhan. Kami ada kesatuan hati, kami ada kesatuan roh untuk memuji menyembah Engkau. Sebab kami percaya Yesus terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku.
Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kami mengundang untuk bangkit bersama. Kita menyanyikan pujian dari Yesus dalam pujian ini menjadi doa bagi setiap pribadi, lepas pribadi malam hari ini. Sebagai pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan bahwa Dia terlebih besar di dalam setiap kehidupan kita. Masalah, pergumulan, apapun itu bentuknya, jangan biarkan lebih kebesaran Allah kita di hadapan Bapa. Mari angkat iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dan percaya penuh bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sembah adalah Allah yang besar. Yesus
Biarlah pujian penyembahan yang kami boleh naikkan sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan yang siap Engkau nikmati, Tuhan. Terima kasih. Kami datang dengan penuh kerinduan hati kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau malam hari ini. Bawa kami, Tuhan, bawa hati kami untuk melekat kepada Engkau, tinggal di dalam-Mu, Tuhan, menikmati setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Keadaan boleh tidak bersahabat dengan kami, kondisi boleh tidak baik terhadap hidup kami, Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, tempat teraman ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau mendekat, kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Bawa setiap hati kami, sidang jemaat-Mu GBI Jalan Lontar, untuk kami mendekat, untuk kami masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan satu pujian bahwa kami, Tuhan, mendekat kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku, Tuhan, bawa mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah
Bapa yang di surga, inilah setiap kerinduan anak-anakmu Tuhan, untuk Engkau bawa mendekat kepadamu, sebab kami tahu banyak kelemahan kami, banyak kekurangan kami, kekuatan kami pun terbatas Tuhan, untuk kami menggapai kasih-Mu yang ajaib. Karena begitu besar kasih-Mu akan hidup kami, Engkau masih memperkenankan kami untuk datang berjumpa dengan Engkau, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, iman, percaya yang teguh di hadapan-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu, mengejar perkenan-Mu senantiasa. Kami tidak mau Tuhan lepas dari kasih-Mu, kami tidak mau Tuhan jauh daripada hadirat-Mu. Kami rindu tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam hadirat-Mu yang ajaib, tinggal di dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, dan kami percaya tempat yang paling aman dalam hidup kami adalah tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa. Di baik-Mu Tuhan kami itu menyembah puji. Terima kasih. Tinggal di dalam, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Mari sembah. Hanya tinggal di hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami merasa aman. Hanya tinggal dekat dengan-Mu Tuhan, ada satu perlindungan, ada satu kekuatan. Hanya dekat padamu Tuhan, kami merasa aman, kami merasa damai sejahtera. Di surga seperti di bumi, kami angkat suara kami Yesus, kami mau sembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa dalam hidup ini, nama yang ajaib, hanya nama-Mu Yesus, hanya nama Yesus ada kesembuhan, hanya nama Yesus ada keselamatan.
kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mau Tuhan, Yesus, malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap tubuh jiwa roh kami di hadapan. Kami rindu mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kami rindu jiwa kami Engkau kenyangkan. Jiwa kami yang haus Engkau lepaskan dari kehausan. Sebab kami percaya Engkau adalah sumber air kehidupan dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan, hanya nama Yesus yang menyembuhkan hidup kami. Hanya nama Yesus yang membawa keselamatan jiwa kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyadari mungkin saat ini sidang jemaat-Mu tidak sakit secara fisik, namun tidak dapat dipungkiri Tuhan, kadang keadaan, kondisi kehidupan kami membawa hati kami, jiwa kami merasa sakit, kami merasa tertekan, kami merasa depresi, kami merasa ketakutan Tuhan. Malam hari ini kami rindu akan kebenaran, kami rindu sabda-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, untuk kami mampu menjalani setiap proses kehidupan. Kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada keselamatan. Terima kasih. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Mari katakan nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama
Saudara, renungkan setiap ayat demi ayat di dalam pujian ini. Mari kita mengkoreksi pribadi kita masing-masing. Kalau kita mau jujur dengan kondisi dan keadaan saat ini yang kita alami, kita merasa lelah, kita merasa capek, untuk kami melangkah pun terasa berat, banyak beban di dalam setiap kehidupan. Mungkin kita tidak mengalami sakit secara fisik, Bapak Ibu Saudara, namun tidak dapat dipungkiri karena keadaan, karena kondisi, karena tekanan kanan kiri, depan belakang dalam setiap proses kehidupan kita merasa tidak kuat lagi untuk berjalan melangkah maju. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Ada kabar baik malam hari ini yang rindu disampaikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada keselamatan, bahkan di dalam nama Yesus ada pemulihan. Mungkin pemulihan secara fisik, mungkin pemulihan secara jiwa roh kita. Kita akan dibawa Tuhan naik dan naik lagi. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memampukan kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan malam ini. Izinkan Tuhan merawat hidup kita, izinkan Tuhan memerintah hidup kita. Yakin dan percaya 1000 jalan terbuka yang telah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar cerita tentang orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Satu hal yang Tuhan tawarkan di dalam diri, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan yang keluar dari mulut Yesus. Dan orang itu pun percaya, aku mau Tuhan, aku mau sembuh. Dan Tuhan memberikan kesembuhan pada orang lumpuh ini. Mungkin dari antara kita, saya, Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, yang beribadah di rumah, oleh karena tekanan kehidupan yang luar biasa saat ini yang kita rasakan, jiwa kita sudah capek, jiwa kita sudah lelah. Mari kita berseru di hadapan Tuhan. Mari kita panggil nama Yesus dengan iman percaya. Buka mata hati kami Tuhan yang bukakan janji-janji-Mu. Sembuhkan lutut kami untuk berjalan maju Tuhan. Untuk kami menapaki hari demi hari bersama Engkau. Sebab aku percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menawarkan kebenaran firman. Kami mau Tuhan malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, hati kami Kau ubahkan. Aku mau Tuhan malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, hati kami Kau pulihkan Tuhan. Aku mau Tuhan malam hari ini Kau sembuhkan dari segala sakit. Aku mau Tuhan, aku mau, sebab aku percaya hanya kuasa nama-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Aku panggil nama-Mu Yesus malam hari ini. Berkaryalah di dalam setiap firman kebenaran-Mu Tuhan kepada setiap hati kami malam hari ini. Terima
untuk berdiri, untuk kita berdoa bersama-sama, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur sampai hari ini kami merasakan, kami menikmati kesehatan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami merasakan kekuatan yang daripadamu, sebab kami tahu tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak sampai membuat kehidupan kami tergeletak. Itulah janji yang daripada Tuhan. Bila dalam setiap kondisi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran firman-Mu Tuhan yang mendidik kehidupan kami, yang mengoreksi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap menjadi pribadi orang yang benar. Sebab kami tahu di dalam doa orang yang benar besar kuasanya. Engkau Tuhan yang memperlengkapi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami belajar Tuhan di dalam dunia ini untuk menghadapi berbagai tantangan, supaya kehidupan kami belajar dan merasakan Roh Kudus berperan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam Engkau Tuhan yang turut campur tangan, biar dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan tetap di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami melihat pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan, dan kami siap menerima benih firman-Mu, benih ilahi yang tertanam dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara. Ya. Malam hari ini kita akan belajar adalah dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Mengapa malam hari ini Bapak Saudara saya membawa firman Tuhan ini? Karena di tengah-tengah saat ini, apalagi kita tidak mengerti apakah PPKM ini cukup sampai tanggal 20 atau diperpanjang, kita masih belum mengetahui. Ya. Tetapi satu hal Bapak Saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kehidupan kita. Maka dari itu dalam setiap kehidupan kita, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Kadang-kadang di dalam setiap kehidupan kita meninggalkan yang namanya perintah Tuhan, karena menganggap bahwa kita melakukan setiap apapun aktivitas di dalam kerohanian kita tidak ngefek, gak ada dampaknya buat kehidupan kita. Ya, di tengah-tengah zaman ini adalah bagaimana kita merasakan penampian daripada Tuhan. Ingat Bapak Saudara bahwa hari-hari yang kita lewati ini adalah penampian daripada Tuhan, penampian umatnya. Yang namanya ditampi, kalau sebuah, misalnya Saudara saya memperhatikan ya, namanya dalam kehidupan rumah tangga pasti namanya beras itu nggak langsung dimasak. Ya, walaupun belinya sudah dibungkus seperti itu, tapi tetap harus ditampil lagi, dipisah antara batu sama yang kulitnya, sama yang benar-benar berasnya, yang bersih, yang bagus, itu yang dipilih, supaya Saudara dapat berfungsi dalam kehidupan kita saat mengkonsumsi beras dimasak menjadi nasi. Nah, kita dapat melihat Saudara bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak luput yang namanya belajar dan belajar dan belajar. Maka dari itu kenapa dasar iman kita, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. PPKM boleh terjadi, tetapi di hari-hari di mana kita beribadah, jangan tinggalkan ibadah kita. Ya, mungkin kita ada beberapa saudara ataupun umat Tuhan yang di seluruh Indonesia ada yang sedang melakukan online. Tetaplah setia dan taat untuk beribadah secara online. Ya, walaupun PPKM ini diterapkan dari Sabang sampai Merauke di negara Indonesia ini, tapi kita sebagai umat Tuhan jangan menganggap enteng. Buktinya aku berdoa sama Tuhan tetap kurang. Tapi mari saudara, kita umat yang percaya,
iman kita yang bertindak. Amin, saudara. Iman kita yang bertindak. Kita, hidup kita melakukan firman-Nya. Percayalah, walaupun hari ini mungkin kita memegang sedikit, mungkin bagi pikiran kita, aduh gak cukup Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Maka dari itu dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Jangan hidup kita sampai meninggalkan perintah Tuhan karena aku gak cukup. Kalau gak hari Minggu ini kita bekerja gak cukup. Dalam artian saudara, kalau kita di mana kita beribadah, kita harus ingat. Sedih sekali saudara, saya melihat kadang-kadang sudah waktunya jam ibadah, kita masih membuka usaha, kita masih sibuk dengan urusan rumah tangga kita sendiri, tapi kita tidak memperhatikan. Mungkin di beberapa daerah ada yang ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore, ada ibadah malam. Kita bisa memilih. Yang namanya kita mengingat hari-hari Tuhan, di mana kita benar-benar memberikan yang terbaik. Mungkin di awal-awal kita ibadah online mungkin, belum serak gitu. Tapi bagaimana kalau kondisinya memang tidak memungkinkan? Ada beberapa daerah yang benar-benar online. Tapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang ingin merasakan cinta kasih Tuhan, yang ingin merasakan pertolongan Tuhan, ya kita harus berjuang dalam ibadah kita. Karena doa adalah jawaban dalam kehidupan kita. Maka dari itu firman Tuhan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa dengan sikap kita sungguh-sungguh, berjaga-jaga dengan apa? Firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Amin, saudara. Ya, mari saudara, di tengah-tengah pandemi ini yang kita tidak mengerti, ya saat ini yang namanya golongan atau jenisnya Delta, entah mungkin tahun depan Gamma atau tahun depan mungkin Alpha, kita nggak mengerti. Ya, jenisnya apa saja yang akan keluar tidak mengerti, saudara. Tapi kita harus yang namanya umat Tuhan lihat betapa baiknya Tuhan. Sampai hari ini kita merasakan kesehatan yang daripada Tuhan, itu luar biasa. Mungkin kita diizinkan kita mengalami yang namanya sakit, ya yang namanya terpapar dengan namanya virus COVID ini. Mungkin kita diizinkan mengalami hal itu. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan itu selalu memulihkan dalam setiap kehidupan kita. Ya mungkin kita bertanya, buktinya ada banyak orang tuh yang percaya Tuhan, Tuhan panggil. Kita harus percaya, saudara. Kalau tugas kita sudah selesai di dalam dunia ini, Tuhan akan panggil dalam kehidupan kita. Ya. Saya mendengar cerita sharing, ya sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa dia terpapar, mengerti, karena indranya hilang. Tapi satu hal yang dia percaya, di masa-masa memulihkan kondisinya, dia terus berharap sumber kekuatan kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini hanya Tuhan. Kalau dulu banyak orang update ya, yang namanya jumlahnya yang terinfeksi, wah. Tapi saat ini ada gerakan di Kota Sumeneb untuk tidak mengupload, ya kan, untuk tidak membuat status. Ya mungkin saudara bingung, tapi itulah yang terjadi. Ya, dikatakan Kota Sumeneb jangan mengupdate untuk status tentang COVID, supaya tidak ada yang takut, supaya tidak ada yang menjadi takut, ketakutannya terlalu berlebihan. Mari kita percaya. Banyak hal saudara, mungkin saudara sudah mengalami. Ada yang orang menjaga sungguh-sungguh, gak kemana-mana bahkan, ya, tapi kena. Padahal udah menjaga sungguh-sungguh, udah di dalam rumah gak kemana-mana. 1 minggu lalu kurang lebih, saya tanya, gak kemana-mana? Enggak pernah kemana-mana. Gak pernah kemana-mana. Dan waktu ada
cucunya yang ngasih makanan ke beliau, ya, sampai disemprot dulu plastiknya itu, ya, plastiknya itu disemprot. Tapi akhirnya terbakar juga. Yang saya melihat, bagaimana saat ini kehidupan kita? Hanya Tuhan yang menjadi jawaban kehidupan kita. Maka dari itu firman-Nya mengatakan, hidup kita milik Tuhan. Dan saat kita dipanggil oleh Tuhan, jiwa kita milik Tuhan. Jadi jangan pernah kita menjadi takut dan gentar. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita mengerjakan firman-Nya. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 15. Kita akan belajar. Ini adalah sebuah hal yang memang saat ini terjadi. Matius pasal 15, kita akan membaca dari ayat 2 sampai 14. Kita akan baca secara bergantian, saudara. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu saudara-saudari yang ganjil. Matius pasal 15 ayat 2 sampai 14. Ayat 2, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padamu dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahان kepada Allah. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 12, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Mu yang di surga akan bercampur dengan akar-akarnya. Ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kalau kita dapat melihat, saudara, judul perikopnya adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kalau kita persamakan, kita samakan dengan kondisi saat ini, perintah Allah dan aturan yang sedang dibuat. Nah, kadang-kadang kita terlalu takut. Ya, kita beribadah online, oke. Tapi kita harus mengerjakan. Kadang-kadang ibadah online, tapi nggak lama ngapain. Maka dari itu, tugas kita ini sama, saudara. Kita di dalam keluarga, kita harus mengarahkan juga. Karena kita dipilih, karena kita dipanggil, dan kita diselamatkan dalam nama Yesus, bukan untuk menjadi orang yang buta akan firman. Yang saya sampaikan, pada minggu lalu, kalau kita mungkin beribadah gak greget, berarti roh kita belum bangkit. Roh kita ini belum bangkit merespon namanya Roh Kudus. Aku soalnya ibadah di rumah bosan. Kalau karena kondisi kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu gereja, mari kita
sungguh-sungguhlah kita beribadah dalam rumah. Jangan karena semakin lama waktunya berjalan, kita semakin kendor. Justru semakin lama kita buktikan bahwa iman kita berkualitas. Kalau ibadah kita masih belum fokus, masih kita utek-utek yang lain, pikiran kita mungkin masih kemana-mana, kita nggak akan merasakan ibadah kita greget. Ibadah kita merasa, ngefek gitu. Greget itu sebenarnya ngefek. Ya. Bagaimana kehidupan kita? Mari kita pertanyakan hal itu dalam diri kita. Saya pun bertanya, seberapa besar perjuangan hidup saya untuk melakukan firman Tuhan? Seberapa besar kehidupan saya untuk melakukan pengorbanan bagi Tuhan? Seberapa besar kehidupan kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala? Mari besok, di tengah-tengah pandemi ini mungkin orang banyak yang jenuh, capek, ya, mungkin dengan situasi yang seperti ini payah. Tapi firman Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, bahwa kita umat yang dikasihinya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai. Maka dari itu Matius pasal pertama, iman Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Sadarlah, jangan karena kita PPKM lalu kita tidak beribadah, libur. Di mana roh kita ini? Roh kita yang digerakkan sama Roh Kudus itu mana? Jangan hanya kalau kita sudah tidak ada terjawaban dari Tuhan karena kita menghadapi masalah lalu baru kita berdoa sungguh-sungguh. Justru semuanya dimulai dari hal yang sederhana. Bagaimana kehidupan kita? Saya menolong orang yang terpapar dengan sakit COVID-19. Takut nggak? Takut. Saya juga tidak menantang. Saya juga tidak harus berani. Tapi kita harus dengan hikmat. Tetap kita harus menolong. Siapa ya saudara? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, siapa yang bisa menolong? Kalau bukan kita yang mempunyai hati, kalau bukan kita yang mau benar-benar menolong. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita, yang saya sudah pernah utarakan beberapa minggu lalu, keluarga saya sendiri yang ada di Medan terpapar COVID. Abang saya yang marga sehat di Medan terpapar COVID. Tapi apa? Bukan didukung dengan semangat doa, tapi apa? COVID. Padahal sudah kenal loh. Padahal sudah kenal. Sampai dia bilang, sedih sekali. Kita ini terpapar COVID kok kayak orang yang sudah melakukan hal yang terjelek sekali. Yang biasanya akrab, diajak ngomong gak mau. Karena apa? Sudah pernah kena COVID. Kita bukan menantang tentang virus ini, tidak, saudara. Saya tidak juga dalam hidup ini saya tidak menantang apa sih, enggak. Saudara. Saya tidak mau ceroboh seperti orang-orang lain, tidak percaya. Ya sampai ada orang yang sedang sakit COVID malah hawanya diambil. Akhirnya beliau meninggal juga. Saya tidak seperti itu, saudara. Tapi saya menolong dengan bagaimana caranya, dengan hikmat yang Tuhan, dengan benar-benar perlindungan yang daripada Tuhan, supaya tetap orang yang sudah terpapar dengan yang namanya COVID tidak merasa dijauhi. Tapi apa saudara? Tetap merasa, oh iya aku masih di dekat. Saudara, perasaan orang bagaimana saudara? Maka dari itu dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Saya dengar ceritanya abang aja, masa sampai begitu? Iya, satu gereja nih, karena saya kena COVID sekeluarga, disapa aja, padahal udah sembuh, saudara, udah sembuh. Disapa ini bukan, nggak seperti dulu lah, sudah kayak musuh. Saudara, kita anak Tuhan,
Mungkin ada keluarga kita yang mengalami hal yang sama di tengah-tengah pandemi ini. Jangan pernah kita jauhi. Kita harus tanya, gimana kabarmu hari ini? Karena di saat ada perhatian, kepedulian, ada kasih, maka itu yang mendorong semangat untuk bangkit. Jangan kita nggak peduli. Nanti apalagi kita di dalam satu gereja. Ya, mungkin ada yang sakit, kita harus care. Kalau orang care itu gimana, saudara? Mari dalam setiap kehidupan kita, mari berikan yang tepat, dasar firman Tuhan. Tetapi hari ini saya fokuskan bagaimana ibadah kita. Jangan karena PPKM kita libur. Ya, ada banyak di daerah sana, saudara. Karena PPKM, gak gereja online. Ya. Udah ibadah, ya online. Padahal nggak ibadah. Ya. Sibuk dengan urusan sendiri. Benar ya, saudara. Siapa yang mau nanggung? Emang gereja yang mau nanggung biaya hidup saya? Bukan seperti itu. Namanya kalau pribadi kita sudah menunjukkan itu, berarti kita tidak dewasa. Dilarang aku untuk bekerja. Ya tahu aku ibadah. Dikasih tahu malah marah. Jangan, saudara. Dalam setiap kehidupan kita, kalau di mana kita harus beribadah, mungkin kita dalam rumah tertib kita harus beribadah. Mari dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada renungan yang kita sampaikan, kita kirim lewat WA. Yang penting kita belajar dulu. Ya mungkin kita sebagai suami, ayo kita ibadah yuk sama anak-anak. Kita baca aja, kita nyanyi satu lagu. Setelah itu baca renungan yang sudah disampaikan, dikirim melalui WA. Setelah itu kita doa mengucap syukur, minta kekuatan daripada Tuhan di hari Sabat itu. Lalu kita tutup. Selesai ibadah kita. Mungkin hanya 10 menit di awal-awal, tapi percayalah, Roh Kudus itu luar biasa. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan kehidupan kita untuk tahan berdoa. Kadang-kadang kan kita berdoa 5 menit terasa lama. Kalau kerja 5 menit terasa cepat. Saudara pernah ya doa, terima kasih Tuhan, kayaknya lama. Padahal kalau dilihat baru 5 menit. Kadang-kadang kita untuk masuk dalam doa, untuk doa terasa lama, tapi untuk melakukan hal yang lain terasa kurang. Nah itu bedanya. Kalau roh kita bangkit saat kita datang sama Tuhan, gak hitung-hitungan. Hari Senin sampai Minggu, saat kita datang doa sama Tuhan, gak lihat 5 menit, 10 menit, tapi di mana Tuhan gerakkan roh kita untuk komunikasi dengan kuasa Tuhan, kita mengalami kekuatan. Dan siapa yang dapat melindungi kehidupan kita? Gak ada. Bahkan ini ada, entah akan diterapkan yang namanya vaksin ketiga, vaksin yang namanya Moderna. Nah, vaksin pertama udah, vaksin kedua udah. Sekarang ada yang namanya mau vaksin ketiga, tapi ini masih rencana. Yang lebih diutamakan adalah tenaga kesehatan. Ada vaksin ketiga, Ustaz. Siapa yang bisa dapat melindungi kehidupan kita kalau bukan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang melindungi kehidupan kita, siapa, Ustaz? Kalau bukan Tuhan yang menguatkan langkah-langkah kehidupan kita, siapa yang dapat menguatkan? Hanya Tuhan. Pemerintah programkan vaksin dengan bertujuan supaya angkanya lebih meredah. Tetapi apa, Ustaz? Berkebalikan dengan semuanya. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan, doa-doa kita yang menopang bangsa dan negara Indonesia ini. Amin, Ustaz. Doa-doa kita ini
Kita jangan kecil hati, apa sih doaku buat bangsa ini? Enggak. Doa kita ini sangat berharga, saudara. Jangan anggap diri kita, aku nggak bisa berdoa, apalagi buat negaraku, buat keluargaku aja nggak terjawab-jawab. Jangan begitu. Jangan punya hati yang kecil. Jangan masuk dalam tipuan daripada si iblis. Kadang-kadang iblis menipu seperti itu, membujuk seperti itu supaya kita jauh dari Tuhan. Kamu doa buat negara, buat kamu diri sendiri aja 10 tahun belum terjawab, 15 tahun aja belum terjawab, kamu doa buat bangsa dan negara. Gak usah. Itu cara kerja daripada si iblis, membujuk dengan cara apa? Kenyataan yang terjadi. Sama halnya yang kita tadi baca di dalam Matius pasal 15. Sehingga Yesus mengatakan, biarkan saja mereka. Orang buta menuntut. Ingat, dalam keluarga kita umat Tuhan, di hari Minggu kita nggak berdoa. Salah satu keluarga dalam kehidupan rumah tangga kita nggak ada yang peka. Yes, nggak apa-apa. Udah 1 tahun kok nggak ibadah, nggak apa-apa. Ya, kita anggap biasa. Oh, hati-hati Ustaz. Karena firman Tuhan ini, jangan kita yang buta menuntut orang yang buta. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, bangkitkan. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau malam hari ini kita membaca firman Tuhan bersama-sama, jangan sampai seperti ayat 13. Kita baca kembali ya saudara, Matius pasal 15 ayat 13. Dikatakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, apa saudara? Akan dicabut dengan. Jangan kita masa bodoh. Nggak apa-apa PPKM, nggak boleh PSBB dulu namanya, nggak boleh masih ibadah, nggak apa-apa. Tuhan kan mengerti kita. Jangan saudara, kita jangan punya iman yang Tuhan harus mengerti kita. Tapi mari kita punya iman yang bertumbuh bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin. Kalau kita hanya berpikir Tuhan yang mengerti kita, berarti kita egois. Roh kita gak mau dibentuk sama Roh Kudus, gak mau diingatkan oleh firman pada malam ini. Mari saudara, kita jangan sampai dicabut bersama akar-akarnya. Kita jangan menjadi pribadi umat yang percaya buta akan firman. Tapi mari, kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kerjakan. Jangan kita tunda-tunda lagi, karena waktu Tuhan tidak tahu kapan datangnya. Hidup kita seperti uang. Kita tidak mengerti kapan Tuhan, kapan kita selesai tugas kita dalam dunia ini. Kita tidak mengerti. Cuma mari, jangan keraskan hati kita. Mari kita untuk selanjutnya kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetapan. Jadi roh kita dibangkitkan. Roh kita bukan adalah roh bukan ketakutan. Roh ketakutan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi roh kita adalah roh yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita ada 3 poin yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saat ini ada namanya ibadah online, jangan kita nggak tertib. Udah waktunya ibadah, ya ibadah. Jangan nanti, jangan masih ada minggu depan lagi kok mau ibadah. Kita senang-senang dulu. Kapan kita menjadi teladan? Saat ini adalah masa-masa kita harus menerapkan teladan. Kalau kita sebagai orang tua, lupa ada ibadah, nggak usah nak,
Minggu depan masih ada. Minggu depan gak ibadah Pak. Sampai anak kita yang ingatin, gak usah nak, masih ada minggu depan lagi. Kita ingat, kita adalah umat Tuhan. Jangan menjadi buta. Kalau kita buta, kita tuntun anak kita menjadi buta. Karena apa? Anak kita pun akan terdidik, akan tertanam. Apa-apa nih, gak usah. Nanti anaknya ini sudah punya anak lagi, ya. Lupa gak ibadah? Gak usah. Dulu Bapak diajarin ibadah masih ada minggu lagi. Saat ini pembuktian di masa-masa pandemi ini bukan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, supaya kita teruji. Bukan hanya sekedar kita teruji iman kita, tapi supaya benar-benar bertumbuh iman kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya saat pekabaran Injil merata. Di mana saat ini merata? Saat ini saudara merata. Siapa yang tidak punya aplikasi YouTube? Siapa yang tidak punya aplikasi Facebook? Siapa yang tidak punya namanya TikTok? Siapa yang tidak punya namanya Instagram? Semuanya bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu untuk mengabarkan Injil. Amin saudara. Bagaimana kita? Bagaimana saat 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Tuhan tidak menaruh roh ketakutan dalam hidup kita, tapi Tuhan menaruh roh hidup kita untuk hidup di dalam hikmat. Maka dari itu ada ketertiban. Tertib. Namanya Tuhan itu tertib. Saya menyaksikan sebuah pribadi yang dulu nggak percaya Yesus lalu percaya Yesus. Dia menyatakan memang benar agama semua agama yang ada di Indonesia ini mengajarkan kebaikan, tetapi yang mengajar untuk hidup di dalam hal yang benar hanya di dalam Yesus. Kenapa seperti itu? Orang bersedekah banyak, baik kan, tapi hidupnya belum tentu benar. Orang bersedekah, luar biasa, tapi hidupnya lebih dari satu pasangan hidupnya yang dia miliki, tidak benar. Tetapi dia nyatakan hanya di dalam Yesus yang menerapkan, mengajarkan, mengkoreksi bahwa kehidupan umatnya yang percaya kepada Yesus harus hidup dalam hal yang benar. Makanya saya memilih untuk percaya kepada Yesus. Saat ini loh saudara, mari kita bawa hari-hari ini. Kemarin kita malam sharing ya, sambil kita jalan gitu saudara. Lalu masuklah dalam poin tentang jodoh. Ya, kamu sudah doakan nggak jodohmu? Nggak pernah terpikirkan. Bahkan kalau aku berdoa tentang jodoh kayaknya lucu. Kemudian ini mengatakan kayaknya lucu gitu, habis doa tentang jodoh tuh lucu kan. Satu hal, saat doa kita bawakan di dalam hadirat Tuhan, mulai dari saat anak-anak kita masih kecil, saat itulah kita pun harus berdoa untuk jodoh anak-anak kita. Jangan kita menganggap nantilah, anakku masih 5 tahun, masih 17 tahun, masih 25 tahun, masih lama. Enggak. Justru di saat-saat mulai sejak dini harus berdoa. Bagaimana kehidupan kita? Jangan kita anggap ya udahlah berarti aku memang nggak diizinkan untuk menerima hal ini. Ya mungkin kita diperhadapkan sebuah tantangan atau pergumulan doa yang tidak terjawab, lalu kita putus asa. Kita menganggap ya udahlah berarti di dalam kehidupan kita memang Tuhan tidak izinkan ini terjadi. Enggak, Tuhan selalu menganugerahkan yang terbaik.
Tapi tinggal bagaimana kita belajar di jalan-jalan kehidupan kita. Kita belajar dengan hikmat. Mari bangkitkan dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan kekuatan, kasih, dan pengharapan yang daripada Dia. Lalu yang selanjutnya kita akan membaca di dalam Sefanya pasal 1 ayat 14. Sefanya pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan. Saat ini pahlawan kesehatan siapa sudah? Dokter, perawat, bidan, semuanya. Adakah yang tidak menangis? Menangis kan saudara? Polisi, TNI, Satpol PP, semuanya mengamankan kondisi supaya benar-benar efektif dan aman. Apakah tidak menangis? Saat mereka mau menertibkan, tapi apa yang terjadi? Malah dianggap hal yang salah yang mereka kerjakan. Saat mau mengingatkan, tapi apa yang terjadi? Saudara, mereka menangis. Karena apa? Maju salah, mundur salah. Hari Tuhan yang hebat semakin dekat. Siapa yang tidak menangis saat ini, saudara? Kita dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga adalah pahlawan dalam rumah tangga. Betul, saudara? Apakah tidak menangis dalam kondisi ini? Mungkin Tuhan izinkan kehidupan kita menjadi single parent. Kita menjadi pahlawan dalam rumah tangga. Apakah tidak menangis? Harapan kita mari dalam kehidupan kita beri yang terbaik buat Tuhan di langkah-langkah kehidupan kita. Beri yang terbaik. Saya membaca firman Tuhan ini, Sefanya, saya benar-benar melihat keadaan ini benar-benar terjadi. Siapa yang pahlawan yang tidak menangis di saat ini? Semuanya menangis. Dokter sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi akan menjadi sia-sia, terasa sia-sia, karena mereka sudah berusaha sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Perdebatan malah antara dokter dan dokter yang lain. Ilmuwan dengan ilmuwan yang mempunyai pikiran dan pandangan sendiri-sendiri, yang membuat apa? Kita bingung. Ada yang bilang virus COVID ini biasa-biasa saja. Ada yang bilang ini berbahaya. Ada yang bilang jangan divaksin karena itu racun. Itu ilmuwan luar negeri. Ada yang bilang harus divaksin. Kalau kita mengikuti media sosial, kita bingung. Yang nggak membuat kita bingung saat kita ikut perintah Tuhan. Amin. Karena perintah Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita yang selanjutnya kita akan membaca dalam Titus. Kita membuka di dalam Titus pasal 2. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai 8. Titus pasal 2 Titus pasal 2 ayat pertama sampai 8. Mari kita baca secara bergantian. Judul perikopnya saya ganjil, saudara, ayat yang genap. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ayat pertama,
tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang berbuat dalam hidup sederhana, berhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam keturunan. Ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan yang dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat menyesalkan tentang kita. Ya, saudara. Mari dalam kehidupan kita. Titus pasal 2 ayat pertama sampai 8. Ini pesan buat kita semua. Mari, jangan pernah kita jenuh untuk terus melakukan hal yang benar, untuk terus melakukan yang terbaik. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Ada saatnya tantangan, waduh, kayaknya aku harus bantu orang ini, tapi kok kayak gini kondisinya. Kita ingat, saudara, kita punya teladan yang terbaik, Yesus. Kalau kita masih ingat, ya, Ibunda Teresa, almarhumah, kita bisa melihat dia menjamah orang yang sakit lepra, sakit yang parah yang menular, tapi dia sampai Tuhan panggil, dia tidak mengalami sakit hati. Karena apa? Hati yang tulus, hati yang mau memberikan yang terbaik. Tuhan berikan. Mari, jangan pernah kecil hati. Lakukan yang terbaik. Lakukan. Yesus sudah memberikan firman-Nya yang nyata, kehidupannya nyata, sampai saat dia lahir, sampai Tuhan harus melewati kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dia tetap tidak ada celah dalam hidup. Mari, saudara, dalam hidup kita, mungkin kita merasa diinjak-injak sama orang, tapi kita punya Tuhan sebagai pembela hidup kita. Amin, saudara. Amin. Percaya. Mungkin kita dikhianati, kita serasa diinjak-injak. Jangan pernah balas, jangan merancangkan hal-hal yang jahat. Tapi ingat, tetaplah kita punya Tuhan sebagai pembela hidup kita. Lalu yang berikutnya, saudara, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2. Mengapa kita jangan menjadi orang buta? Ya, kita persiapkan itu. Tapi yang pertama, poinnya adalah supaya pikiran dan logika kita, pikiran atau logika kita atau akal sehat, supaya kita lebih besar. Akal sehat kita atau akal budi kita, pikiran kita supaya lebih besar daripada mulut kita. Kalau kita lihat di tengah-tengah zaman ini tentang media sosial yang banyak sekali, sekarang ini orang lebih besar mulutnya daripada, lebih besar mulutnya daripada akal. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita yang dipimpin oleh Tuhan, supaya kita jangan buta terhadap firman-Nya, supaya apa, saudara? Pikiran kita atau logika kita atau akal budi kita sehat, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita nggak banyak ngomong, tapi kita banyak. Amin, saudara. Percaya. Saat ini banyak kan yang menjadi guru,
guru instan, banyak yang menjadi hakim instan, banyak yang menjadi komentator. Ya kalau kita dapat melihat ya saudara ya, siapa yang guru instan? Aduh, padahal nggak jelas, jalur pendidikannya pun nggak jelas, tapi sudah bisa jadi didengar sama orang-orang. Mungkin saudara sudah tahu seperti ini. Hanya labelnya saja, tapi guru jadi guru instan. Hakim banyak saat ini. Ya. Dalam keluarga kadang-kadang kita menjadi hakim, dan kita nggak mau belajar koreksi. Di luar sana banyak kondisi politik, banyak menjadi hakim. Padahal tidak melihat perjuangan dari pemerintah mengerjakan semuanya dengan susah payah. Komentator banyak lagi Ustaz. Saat ini Ustaz, mari Tuhan izinkan, Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang buta akan firman-Nya. Supaya apa? Kehidupan kita punya pikiran yang sehat, punya akal yang sehat. Lalu poin yang kedua, kita dapat melihat bahwa supaya kita mengenal pribadi Kristus yang telah datang ke dunia, supaya kita mengenal pribadi Kristus dengan sungguh-sungguh, supaya kita melihat teladan Kristus yang sudah Tuhan kerjakan dalam dunia. Kenapa kita jangan buta terhadap firman-Nya? Supaya kita mengenal siapa Kristus yang sudah memberikan kepastian kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, supaya kita memahami dan mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka di dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Kita akan membaca ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Ayat 2, "Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan apa saudara? Seluruh tubuh." Jadi mengapa Tuhan mengajarkan atau mengajak kehidupan kita untuk tidak menjadi orang yang buta akan firman-Nya? Jangan kita menjadi orang yang buta akan firman-Nya. Supaya apa saudara? Langkah-langkah kehidupan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, langkah-langkah kehidupan kita punya Tuhan yang besar. Jangan kita menjadi pesimis, tapi kita harus percaya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Seberat apapun masalah hidup, kita harus mengucap syukur. Orang kaya masih ada orang yang lebih kaya. Orang pintar masih ada orang yang lebih pintar. Orang yang mungkin kekurangan, ada yang lebih kekurangan lagi. Mari saudara, kita mengucap syukur. Apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita nikmati semuanya dari Tuhan. Mari kita dipilih, dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan, supaya hidup kita mengenal ajaran-ajaran yang sehat daripada firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Bila di dalam Matius pasal 15 ayat 2 sampai 14 itu menjadi renungan buat kehidupan kami semua, saudara. Renungan buat kami semua. Di dalam kehidupan kami, bukan hanya pintar mengoreksi orang lain, bukan hanya menjadi pribadi yang menghakimi orang lain, tetapi dalam kehidupan kami belajar mengoreksi diri kami sendiri.
hidup kami sudah berkenan di dalam. Di dalam Roma 12 ayat pertama, bagaimana kehidupan kami bertanggung jawab dalam ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu dimulai saat hidup kami berkenan, saat hidup kami hidup di dalam hal yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami belajar tentang dasar hidup kami. Dasar iman kami adalah firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar malam hari ini menjadi bekal buat kehidupan kami, mulai malam hari ini sampai hari-hari esok yang berikutnya. Dan kami percaya tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan apabila kehidupan kami mengeraskan hati. Tetapi malam hari ini kami ingin belajar melembutkan hati kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi pribadi yang buta, tetapi kami menjadi pribadi yang mengenal Kristus adalah juru selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki iman yang sehat, kami memiliki iman yang bertumbuh, kami memiliki iman yang terus berakar, sehingga kami belajar di dalam ajaran-ajaran yang sehat. Terima kasih Tuhan. Pesan-pesan firman-Mu di dalam kitab-kitab yang sudah kami baca bersama-sama dan kami dengar bersama-sama, itu yang membuat hati kami semakin semangat, semakin semangat. Kehidupan kami semakin semangat, bahwa kami tidak akan menjadi penuh dengan ketakutan, sebab firman-Mu sudah membeberkan semua, membuka rahasia daripada kebenaran firman-Mu, bahwa apa yang akan terjadi dalam keadaan dunia ini kami sudah mengetahuinya. Kami tidak akan menjadi takut, tetapi kami akan merasakan kekuatan yang daripada, kasih yang daripada, dan ketertiban yang daripada. Dan kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan, menjadi teladan yang terbaik bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala. Terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Terima kasih akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kita dengar malam hari ini menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar di dalam setiap proses kehidupan yang kita alami saat ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, karena ini minggu ketiga persembahan akan dijalankan 3 kali. Dan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat GPJ Lamongan dipersiapkan untuk mempersiapkan persembahannya. Sembari kita akan bersatu hati untuk kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kerjakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk setiap apa yang boleh Engkau perkenankan, boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami percaya itu bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena usaha pekerjaan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Namun kami percaya setiap apa yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila mana kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu dan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kami, apa yang menjadi bagian hidup kami untuk beribadah Tuhan. Dan kami bersyukur di saat di luar sana banyak orang yang dengan kesibukannya masing-masing, kami boleh memberikan waktu yang terbaik untuk memuji menyembah-Mu malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan menikmati setiap apa yang kami kerjakan malam hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu setiap apa yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu di mana gereja-Mu ditempatkan di kota Sumeneb ini.
sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan cukupkan. Kami percaya Tuhan akan limpahkan segala berkat kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang memberikannya. Biarlah Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan membuat berhasil, sehingga mereka boleh mengerti bahwa kasih Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupannya, sehingga boleh menyalurkan berkatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengiringinya dengan menyanyikan satu pujian, Ada Kuasa Dalam Darah. Kepada petugas dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Doa berkat dan doa sekaligus penutup kami serahkan kepada Pendeta Silvanus Prihantoro untuk memimpin. Mari saudara, mohon dengan hormat kita bangkit berdiri untuk kita mengucap syukur. Kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami datang di tempat ini, baik juga sidang jemaat-Mu yang beribadah secara online. Bila semuanya Tuhan, kami belajar untuk mengucapkan syukur. Kami berterima kasih atas anugerah, atas kesehatan, atas kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang merasakan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami Tuhan, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin takut akan kebenaran. Semakin kehidupan kami selalu melakukan kebenaran kami. Kehidupan kami bukan takut dengan keadaan dunia ini, tetapi kehidupan kami akan selalu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik Gereja Betel yang ada di Sumeneb atau juga yang ada di Dukek atau juga ada di dalam, untuk sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang mengalir dalam kehidupan sidang jemaat. Juga Tuhan, berikan kekuatan
di tengah-tengah perekonomian yang belum membaik. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber berkat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bila kami belajar untuk mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, kuatkan Tuhan sidang jemaat-Mu. Pulihkan Tuhan perekonomian yang sedang mengalami di tengah-tengah sidang jemaat. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau yang memberkati semua sistem pemerintahan negara Indonesia ini, Tuhan. Dari yang teratas sampai yang ke bawah. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan yang terus pantau. Kami berdoa, Tuhan, patahkan Tuhan, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan negara Indonesia ini. Biarlah tetap di dalam hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa bangkit dari pandemi ini. Kami bisa bangkit perekonomian kami, Tuhan, bagi negara Indonesia. Pulihkan Tuhan negara kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati dari tenaga-tenaga kesehatan yang sudah memberikan waktu, memberikan tenaganya, kemampuannya, keahliannya. Tuhan, Engkau yang memberkati. Mungkin dari beberapa sampai hari ini banyak yang sudah Engkau panggil, Tuhan. Bila Engkau Tuhan juga menguatkan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berikan ketabahan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, umat-Mu berdoa, Engkau juga Tuhan lingkupi Pulau Madura ini, Tuhan. Lingkupi Tuhan kota Sumeneb ini. Bila semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dan hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi sistem demi sistem yang ada di negara Indonesia, yang ada di Pulau Madura ini, baik juga yang ada di kota Sumeneb ini yang akan berbuat curang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kami bawa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Kami mengerjakan firman-Mu sebab kami tahu saat kami hidup di dalam firman-Mu, maka kehidupan kami berdampak seperti Engkau Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Engkau melakukan hal yang benar dan kehidupan berdampak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berserah dalam setiap kondisi kehidupan kami, Tuhan. Kami akan bertobat dari rasa mengeluh kami. Kami akan bertobat dari suam-suam kubu kami. Kami ingin Tuhan menunjukkan bahwa perjuangan iman kami adalah mengasihi Engkau. Perjuangan hidup kami adalah melakukan kebenaran firman. Terima kasih. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah saat kau masuk. Diberkatilah saat kau keluar. Diberkatilah buah kandungmu. Diberkatilah dalam setiap rencana masa depan. Diberkatilah dalam setiap apa yang Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang menyertai kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang melimpah-limpahkan integritas dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi umat-Mu yang taat, yang tekun dan setia, dan selalu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau akan menjemput kami yang kedua kalinya. Maranatha, datang ke dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami, untuk kami menyalurkan berkat yang daripada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan doa yang